Setelah melihat press conference dari Mbak Imong yang membahas tentang perceraiannya dengan Paula, dan dia juga memberitahu publik tuh perceraiannya itu disebabkan karena Paulanya itu sudah berselingkuh, dan ada part di mana dia itu menangis. Dan saat aku melihat Mbak Imong nangis, aku tuh jadi teringat kata-kata putraku yang kedua. Dia pernah mengatakan, kalau ada satu laki-laki yang nangis, maka seluruh laki-laki di dunia ini akan ikut nangis. Emang bener ya sebegitunya, tapi menurutku pribadi tuh nggak juga ya, karena aku lihat di komenan ketika ada postingan dari Mbak Imong ini, banyak sekali bahkan yang membela Paula, dan nggak sedikit banyak juga lelaki yang mencemooh kelakuan Mbak Imong yang melakukan konferensi pers sambil memberitahukan aib dari istrinya dan penyebab perceraiannya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Im, karena tahu sendiri kan dia itu seorang raja prank. Dan dari sudut pandang pribadi aku, kalau ada lelaki yang memberitahu publik tentang perceraiannya dan penyebab perceraiannya itu diakibatkan istrinya berselingkuh, justru di situ dia tuh sedang menjatuhkan harga dirinya dan menjatuhkan kejantanan serta wibawanya. Tambah lagi Bu Imu memberikan informasi bahwa dia itu dicap pelit oleh Paula, yang justru mengakibatkan dia itu dihujat banyak orang tuh di komenan, karena orang tuh lebih percaya kepada Paula bahwa dia itu pelit daripada dia yang dianiaya. Sampai aku sendiri tuh nyeletuk ya depan suami ketika melihat berita tersebut. Ya iyalah, pantasan istri kamu itu selingkuh karena kamunya pelit. Karena perempuan itu nggak tahan tuh sama laki-laki yang pelit. Jadi pada akhirnya konferensi pers dia itu justru mengundang hujatan kepada dia sendiri dan datang cap baru tuh ke dia. Bukan saja sekarang raja prank tapi juga raja pelit. Dan kayaknya Mbak Imong harus banyak belajar tuh dari putra-putra aku yang udah dewasa. Dimana kalau mereka ada masalah, apalagi ini masalah perempuan, mereka tuh nggak pernah melibatkan orang tua atau saudara atau juga memperlihatkan ada masalah, apalagi sampai keluar-keluar ke publik. Karena mereka memegang semacam prinsip, kalau aku mengeluh kepada ibuku, apalagi itu masalah perempuan, itu kayaknya saja cengeng banget dan katanya mendekati durhaka. Dan mereka tuh selalu menyimpan tuh permasalahan yang mereka sedang hadapi, dan kalau cerita juga mereka itu sudah selesai atau sudah melewatinya. Jadi kata mereka, nggak ada kamu laki-laki harus banyak mengeluh apalagi sampai tahu publik. Walaupun sesekali mereka itu harus menangis, karena kan katanya laki-laki juga adalah manusia ya. Tapi mereka nggak pernah mengumbar hal tersebut di depan keluarga, apalagi ke depan orang banyak. Masa sih Om Baim kalau sama anak-anak di bawah 30-an, malu juga dong. Apalagi kan Paula mungkin ada banyak juga kebaikannya, nggak harus tuh diumbar aibnya. Karena kan jejak digital itu akan abadi, dan anak-anak kamu suatu saat akan tahu tuh kalau ibunya melakukan kesalahan tersebut. Dan masa sih kalah juga sama Ruben yang katanya Ruben itu kurang laki ya. Tapi pada kenyataannya ketika dia ingin melindungi anak-anaknya, dan banyak juga gosip yang menyatakan bahwa Sarwenda itu berselingkuh, dia itu tidak melakukan konferensi pers apalagi sampai menjatuhkan Sarwenda. Dan ada satu lagi nih panutan aku, yaitu Desta. Desta itu ketika bercerai dengan istrinya nggak keluar-keluar tuh penyebab perceraiannya apa, dan seperti mencontohkan gitu ke istrinya tersebut untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan yang aku dengar harta gono gini itu nggak ada tuh diperebutkan, rumahnya dan segala aset dan harta bendanya itu dikasih ke istrinya dan juga ke anak-anaknya. Dan sikap laki banget dari Desta yang tidak meributkan harta gono gini dan juga tidak meributkan hak asuh anak, patut banget tuh dicontoh oleh Mbak Imong untuk memperbaiki image dia yang sudah terlanjur dicap pelit. Jadi ayolah laki-laki, kalian tuh harus bersikap seperti lelaki sejati yang gak boleh gampang tuh keluar-keluar dan curhat di luaran, apalagi mengumbar aib keluarga kalian, apalagi mengumbar aib ibu dari anak-anak kalian. Karena dalam Islam juga sudah ada ketentuannya kalau laki-laki itu sebagai qawam atau pemimpin. Jadi kalau kalian itu menemukan kesalahan atau keburukan dari anak-anak atau istri kalian, maka yang harus pertama kalian salahkan itu diri kamu sendiri, bukan malah cari pembenaran kemana-mana, yang akhirnya nanti akan menjatuhkan harga diri kalian dan membuat kalian itu malu sendiri. Bisa dibilang dikhianati sama. Kalau mau bercerai mah cerai aja, nggak usah harus membuka aib. Kalaupun benar, kenapa harus di-spill gitu tentang istrinya yang begini. Kalau mau di-spill jangan tanggung, jangan ada bahasa ya tanya sama sana gitu. Lah kan situ yang buka, katanya selingkuh sama sama temennya, ya dibuka kasusnya. Terus buktinya juga diperlihatkan, dasar apa hingga hingga memvonis bahwa itu adalah perselingkuhan. Jadi harus ada bukti, kayak waktu dulu kan, ya memang dikeluarkan kan bukti-buktinya yang dengan aplikasi Gojek, bla 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 itu. Jadi orang tidak menduga-duga, tidak drama. Ini kan bukan sinetron, bukan main film, harus berdrama terus-menerus. Kalau lebih baik, kalau mau bercerai, cerai aja baik-baik karena punya anak.
peran seorang ayah, peran seorang ibu itu akan terus disandang sampai kapanpun, gak bisa digantikan. Jadi tetap orang tua walaupun sudah tidak bersama. Jejak digital ini kan gak hilang. Heran juga sih, kirain Mbak Im tuh ya level pemikirannya tuh udah jauh dari para netizen. Nah dia curhat sama netizen dong kalau pakai begitu, ya kan? Dia spill tapi tanggung. Kita suruh nanya lagi gitu ke pihak sana. Situ yang buka yang bener. Apalagi kalau mau bercerai. Jadi harus ada bukti. Kalau buktinya harus ke hakim, ya udah. Ke netizen mah nggak penting, nggak usah dibilangin. Ya tetap ibu dari anak-anakmu yang melahirkan anak-anakmu. Jadi minimal hargainlah. Oh enggak, itu kan selingkuh, harus dibuka. Ya udah buka semuanya. Jangan juga ada yang ditutupin. Terus netizen suruh mikir, suruh nanya sendiri. Gimana kalau bikin cerita itu sampai akhir? Happy ending atau gimana? Jangan nanggung. Jadi sawan kita semua.